garam dengan cara melarutkan garam dengan air panas, kemudian diuapkan kembali. Sebelum diuapkan, larutan garam perlu ditambahkan bahkan peringkat pengotor sehingga ion-ion pengotor dapat dipisahkan dari garam. Rekristanisasi dari larutan dikategorikan sebagai salah satu proses pemisahan yang efisien. Tujuan dari proses rekristanisasi adalah menghasilkan produk kristal dengan kualitas seperti yang diharapkan. Salah satunya untuk hematokrit dan biasa disebut sentrifugus hematokrit. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara sentrifugasi, di mana darah yang telah diatamkan dalam sentrifugus akan diputar dengan kecepatan yang tinggi. Jadi komponen darah akan terpisah untuk dilakukan pengujian lebih lanjut. Ya, jadi di sini adalah tentang hematokrit ya. Bagaimana cara memisahkan komponen-komponen darah. Jadi prinsip kerjanya adalah sentrifugasi ya. Metode yang digunakan adalah sentrifugasi. Menggunakan alat yang disebut sentrifug ya. Nama alatnya. Nah, silakan beri tepuk tangan dulu. Bagaimana prinsip kerja dari metode sentrifugasi? Bagaimana prinsip kerjanya? Bisa dijelaskan dulu. Prinsip kerjanya sentrifugasi Saklen. Sentrifugasi adalah metode yang menggunakan prinsip sedimentasi di mana kecepatan sentrifugal untuk memindahkan substansi dengan kepadatan lebih besar dan lebih kecil. Prinsip kerja dalam alat sentrifugasi yaitu objek diputar secara horizontal pada jarak radial dari titik di mana bibir tersebut dikenakan gaya pada saat objek diputar. Partikel-partikel yang akan berpisah dan berpecah sesuai dengan jenis masing-masing partikel dengan gaya yang paling terang adalah gaya sentrifugal. Ya, jadi prinsip kerja sentrifugasi itu ya saya jelaskan sedikit. Dia itu berupa alat ya. Jadi darah sampel darah yang mau dites itu dimasukkan ke dalam wadahnya. Kemudian nanti diputar menggunakan daya sentrifugal ya. Nah, dari pemutaran itu dengan kecepatan tertentu maka komponen-komponen darah itu akan antara sel darah merah, sel darah putih, dan komponen-komponen yang lain. Silakan beri tepuk tangan dulu. Satu kelompok lagi kalau begitu silakan kelompok 5. Pengolahan minyak bumi tahap pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil pada proses distilasi bertingkat ini meliputi fraksi pertama, menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG, digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan mobil BBG atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. Fraksi kedua disebut nafta. Nafta tidak dapat langsung digunakan tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sering disebut juga sebagai bensin berat. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin, minyak tanah, dan aftur, bahan bakar pesawat jet.
Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Fraksi kelima atau disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut. Pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya dan sisanya sebagai aspal dan lilin. Pengolahan minyak bumi tahap kedua. Perengkahan. Pada proses perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi, pembentukan alkil, polimerisasi, penggabungan rantai karbon, reformasi, perubahan struktur, dan isomerisasi, perubahan isomer, perubahan ekstraksi, perubahan produk dengan menggunakan pelarut, sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu lebih baik. Proses kristalisasi, proses pemisahan produk memulai perbedaan titik cairnya, misalnya dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan agar diperoleh produk sampai dari kontaminasi ranting dan lagi bahan pertama dan terjadi kontaminasi kotoran yang dihasilkan dengan cara menambahkan soda caustic, tanaman atau hidrogenasi. Teknik pengolahan dari minyak bumi ya, teknik pengolahan minyak bumi. Jadi ada proses di mana menggunakan metode distilasi sudah dijelaskan tadi oleh kelompok 5. Dari distilasi itu maka diperolehlah fraksi-fraksi dari minyak bumi itu. Ya, fraksi-fraksi minyak bumi itu apa saja? Mulai dari yang titik-titiknya rendah ya, dari LPG, kemudian nanti meningkat lagi menjadi nafta, minyak tanah, kerosin, oli, sampai di aspal yang terakhir. Aspal buat apa? Untuk jalanan ya. Jadi itu semua adalah produk-produk hasil pengolahan dari minyak bumi. Paham ya? Paham. Oke. Silakan, ada pertanyaan untuk kelompok 5? Ada yang mau bertanya? Ada. Ya, silakan. Ada? Ya, ada. Oke, kalau tidak ada, lagi ya. Alhamdulillah, saya lihat semuanya sudah mulai paham tentang apa itu metode pertukaran campuran ya. Oke. Sekarang, nah, tadi kita sudah bahas ada 5 masalah, ya ada 5 masalah. Kalian sudah bahas tadi yang pertama apa? Proses perjalanan air gas. Banyak proses yang digunakan dalam pemurnian air, mulai dari koagulasi, filtrasi, dan seterusnya. Kemudian yang nomor 2, Teknik tes anti narkoba. tes anti narkoba. Metode apa yang dipakai di situ? Metode pemisahan apa? Nah, metode pemisahan apa tadi? Tes anti narkoba, kromatografi ya. Ya, kromatografi ya. Kemudian kelompok 3, masalahnya tadi apa? Jadi bagaimana teknik apa yang digunakan untuk menghasilkan garam? Teknik pemisahan apa?
Dan kita buat kesimpulan. Nah, yang pertama, masih ingat tidak? Apa itu campuran? Siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangannya. Campuran, apa itu campuran? Campuran adalah materi yang terbentuk dari dua macam zat tunggal atau lebih dengan perbandingan sembarang dengan sifat zat asli lain. Ya, campuran berarti gabungan dari beberapa zat. Baik itu dua zat atau lebih. Kemudian yang kedua, campuran dapat disisakan menjadi menggunakan beberapa metode. Kira-kira metode apa saja itu? Metode homogen dan heterogen. Nah, metode apa? Metode yang tadi apa saja? Ada apa? Filtrasi. Apa tadi metodenya apa saja? Ayo, saya lupa. Ya, kristalisasi, apa lagi? Sublimasi, Sublimasi,